Ya lebih nyaman dari yang kayak goa itu. Kayak aku lebih suka yang kayak gini. Jadi kayak kemarin tuh kan emang bagus sih secara secara apa sih, struktur bangunannya bagus, kayak estetik banget gitu, tapi aku nggak nyaman gitu, kayak merasa mungkin kalau kita 2 orang apa 3 orang nyaman banget, viewnya pagi itu bangun udara itu fresh banget, 8 derajat itu fresh banget. Tapi yang kita harus akui bahwa adalah penduduk orang Turki ini ramah banget, ramah, 11-12 sama orang Indonesia kita itu, mereka ramah dan mereka welcome banget gitu. Nah tapi apapun di sini mehong ya Wak, mehong, interiornya bagus. Udah dong, aku udah ke ini. Iya nanti di Istanbul live ya. Seperti janji aku akan live selama aku di Turki. Jadi aku beli kemarin tuh SIM cardnya Turki tuh yang 50 GB. Cuman kalau lagi moodku nggak bagus, lagi capek, aku malas live nih. Soalnya nanti kan tanya-tanya lagi soal kakek. Nanti aku jawab. Nanti ada lagi hulu halanya bilang, kenapa sih bahas-bahas kakek aja, dasar miskin lo, ini macam. Capek banget Eke. Kadang-kadang kayak nggak pakai notice, tapi kalau lagi bad mood kan terbaca juga. Aduh, baca juga. Kalau orang-orang tahu sifat aku itu, semua pertemanan aku itu, kalau aku nggak disenggol, aku nggak bakal nyenggol. Dan tingkat kesabaran itu banyak banget, tingkat kesabaran gitu. Begitu juga kayak teman aku yang udah 8 tahun, kalau dia nggak benar-benar nyakitin aku nggak bakal gitu itu. Nah aku tipe ya orang, kalau misalnya diajak berantem itu masih aku kayak compare kebaikan dan kesalahan dia ini. Masih kalau aku compare masih kayak, oh baiknya dia masih banyak sama aku, yaudah deh aku aja ngalah. Aku sering tuh kayak kelihatan masih ngemis-ngemis ke teman, karena aku merasa bahwa sangat berdosa banget untuk memutus silaturahmi gitu. Nah sering-sering aku ngalah itu, walaupun nanti menurut aku itu salah menurut aku, tapi ya udahlah. Nanti kan dari, kalau kita udah melukain satu satu orang, bacot itu kan kemana-mana, kan kemana-mana pasti bilangnya iyalah nanti aku nggak bakal ngomongin lo begini-gini, tapi tetap aja bacotnya kemana-mana. Udah aku paham banget sifat-sifat ini manusia. Jadi aku ya udahlah, kalau aku bisa, tapi aku jaga jarak gitu. Nah ini kadang-kadang udah kelewatan banget gitu loh. Nggak mau umbar-umbar lah, nanti dibilang lagi, oh baru ketinggiannya kamu udah umbar-umbar segala macam. Kalau ada rezeki misalnya, ada kesempatan dan dibolehkan si Baba, ya udah aku pergi, nanti aku akan live kemana gitu. Iya nanti aku kalau aku udah ke Bodong aku aja. Kalian mau membahas, aku sebenarnya dulu sebagai duta, aku pernah menjadi finalis duta HIV 2010 dan memenangkan atribut sebagai Miss Intelligent. Tanya-tanya aja ke aku gimana cara penularannya segala macam, ya insya Allah aku akan bisa jawab sih. Nah aku pernah dikirim ke Korea, pernah mengikuti IKP, International Conference Asia Pacific di Korea selama 10 days. Nah aku di sana berbicara tentang sudut pandang agama terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan bagaimana penanganan pemerintah bagi komunitas HIV/AIDS di Indonesia. Nah, aku juga pernah menjadi youth lead organisasi muda di Bangkok 2010 sampai 2000 berapa gitu, tentang itu juga. Nah, jadi tanya-tanya aja ke aku. Penularannya itu juga nggak begitu gampang. Jadi kalau misalnya orang yang rentan terhadap infeksi HIV itu seperti orang yang seks bebas, tentunya seks tidak aman tanpa menggunakan kondom. Itu pun bukan kayak 1, 2, 3 langsung terinfeksi, enggak. Jadi paling gampang itu adalah menggunakan jarum suntik, yaitu drug, bisa yang disebut dengan drug user, menggunakan jarum suntik dengan orang yang terinfeksi HIV dengan bergantian secara langsung, itu ya satu. Nah juga bagi ibu yang terinfeksi HIV akan menularkan anaknya jika melahirkan secara normal, tapi kalau melahirkan secara sesar, dia itu kan kontak ibu dan anak itu hanya hitungan beberapa detik doang, jadi enggak. Nah menyusui juga bisa kalau ibunya yang terinfeksi HIV gitu. Nah menggunakan seks bebas tanpa menggunakan kondom, kalaupun misalnya si pasangannya itu orang yang terinfeksi HIV dan yang dia pakai itu orang yang misalnya ada gesekan terluka gitu.
banyak. Jadi kalau misalnya makan, minum, berpelukan, berciuman juga, lihat dulu di konteks ciumannya. Kalau cium pipi ini enggak, tapi kalau berciuman yang gelumat itu dan si satu pasangan itu lagi sakit sariawan dan yang ini yang juga ada lukanya, mungkin akan terinfeksi gitu. Jadi jangan termakan hoax semua tentang edukasinya gitu loh. Jadi harus jelas. Makanya kalau misalnya orang yang misalnya merasa dirinya rentan melakukan seks bebas, dia harus diharuskan itu tes HIV, yaitu PCT, voluntary counseling testing, yaitu 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa nanti kalau udah dia harus rutinnya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan baru 6 bulan sekali, baru sampai 12 setahun sekali. Kalau misalnya dia sudah merasa dirinya dia safety sex gitu ya. Jadi nggak usah yang segampang itu langsung termakan hoax, dan edukasinya juga kemana-mana menyelempengnya gitu loh. Nah, yang perlu kita takuti adalah bukan orangnya yang terinfeksi HIV, tapi yang kita takutin adalah perilaku seksnya dan juga penyakitnya. Nah, kalau orang yang penyakit HIV itu harusnya kita malah harus kasih dia support, yaitu support dengan cara kita care ke dia, peduli, dalam arti kita harus memberikan suatu masukan, tapi jangan untuk kayak mengejas dia, jangan untuk kayak menghakimi dia, tapi kita kayak lebih oke, aku akan ada buat kamu. Misalnya kamu perlukan apapun itu, let's go. Misalnya bantuan aku kayak kamu lagi down, aku akan support mental kamu gitu. Jadi jangan langsung yang kalau misalnya sih orang ini HIV gini, HIV itu bukan aib loh gitu. Jadi semua penyakit itu ada di manusia. Kita yang namanya manusia ini ada kematian, kelahiran, dan juga penyakit menua, dan semua itu pasti akan kita dapati dari setiap manusia gitu. Jadi nggak usah yang harus kamu kasihkan hoax gitu, tapi langsung edukasinya menyebar yang nyelempeng yang nggak jelas gitu. Jadi kayak supaya orang down mental gitu, kayak orang biar dijauhin. Orang HIV itu nggak perlu dijauhin. Yang dijauhin itu adalah perilaku seksnya dan juga penyakitnya gitu. Karena orangnya itu tidak berbahaya. Kalau hasil tes HIV itu keluar hitungan berapa, 30 menit kayaknya, kalau nggak salah 30 menit. Karena aku udah ya 30 menit. Aku dulu tuh selalu rutin, karena boleh tanya di komunitas YSS dulu segala macam Jakarta itu namaku ada, karena aku itu juga selalu rutin dulu gitu. Jadi kalau mau tanya apapun itu, selagi aku pernah dulu menjadi finalis duta HIV dan mendapat atribut sebagai Miss Intelligent, tanyakan ke aku aja. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, kalau mereka nanti sudah terinfeksi HIV, harus apa? Dia itu harus treatment yang namanya ARV, antiretroviral, yaitu kegunaannya untuk menekan pertumbuhan virus di dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV. Dan itu juga nggak boleh langsung semata-mata dia langsung minum ketika dia ketahuan infeksi. Dia harus juga cek antibodinya, yaitu CD4-nya. CD4 itu penting untuk dicek apakah dia sudah layak untuk meminum ARV ini atau tidak. Kalau misalnya ARV-nya masih ARV-nya CD4-nya masih tinggi, dia hanya wajib untuk mempertahankan stamina tubuhnya dan antibodinya untuk tetap stamina gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, kalau orangnya udah terinfeksi HIV, dia kalau udah mengkonsumsi ARV, antiretroviral ini, dia tidak boleh berhenti. Nah, jadi kayak ada jam-jamnya juga itu. Misalnya di day one-nya dia tuh harus minumnya di jam 6 pagi. Nah, besoknya dia harus mengulang lagi di jam 6 pagi. Kalau dia salah nggak minum besok di jam pagi, dia tuh harus ulang lagi dari awal, dari jam minum dia pertama gitu. Nah, orang yang terinfeksi HIV juga hidupnya bisa lebih lama daripada orang yang normal. Kenapa? Karena yang itu tadi antibodinya mungkin bisa lebih bagus karena dia sudah minum obat. Jadi bukan semata-mata orang HIV itu langsung umurnya bisa kita ketahui apa gimana gitu. Karena yang tahu umur kita itu yaitu yang di atas. ARV itu nggak bisa dibeli di apotek sembarangan, dan itu harus kayak ada rujukan. Kalau misalnya di komunitas itu kamu harus ada rujukan dari satu komunitas, apa kamu harus datang kemana gitu, ke puskesmas atau kayak di Siloam ada gitu di apanya itu. Nah, kamu datang ke sana gitu, ada khusus penanganan itu.
Nah, kalau tuberkulosis ya banyak sih, misalnya yang sebenarnya kalau HIV ini bukan ditakutin HPV-nya, tapi penyakit bawaannya seperti TBC, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini itu penyakit paru-paru. Nah, mungkin semua manusia itu ada yang namanya virus paru-parunya itu, tapi ada yang reaktif dan ada yang non reaktif gitu. Jadi ya itu tadi penyakit bawaannya yang harus kita takutin gitu dia. Makanya mereka itu diwajibkan untuk terapi antiretroviral tadi, ARV tadi. Gitu. Nah ya, jadi nggak usah melenceng kemana-mana, nggak usah. Jadi kalau misalnya ada hoax yang kalian belum paham, tanyakan aja kepada orang yang mungkin lebih tahu dikit gitu. Di Jogja, kayaknya di Jogja banyak deh. Nanti aku akan tanya ya, soalnya aku udah lama, aku dulu pernah menjadi koordinator OPSI DKI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, yang dimana aku untuk memberdayakan orang-orang yang termarginalkan seperti pengamen, pemulung, dan orang yang melakukan prostitusi, transgender, dan lain-lain. Nah, aku itu pernah dulu kayak ada juga di penanganan komunitas di Jogja, ada dong. Karena aku juga pernah dulu ikut di Jogja untuk itu meeting di sana. Jadi ada, jadi kalian bisa kontak aja gitu. Nanti aku akan cari-cari lagi ya. Kalau misalnya di puskesmas di kamar saya, kalau misalnya di puskesmas itu gratis sebenarnya. Paling bayar berapa gitu lah pendaftaran apa administrasinya gitu. Jadi kalau misalnya di Siloam itu kayak bayar berapa ratus ribu deh gitu. 100.000 kayaknya kalau nggak salah. Tapi bukan dilihat dari berapa besar biayanya ya, tapi berapa care-nya kita ke diri kita sendiri, itu sih yang paling penting. Kak Kenziela, aku masih di ini masih di aku besok pagi baru ke Istanbul. Nanti kita ketemunya di Istanbul ya Kak. Aku kabarin nanti. HIV itu nggak pernah sembuh dengan dukun. Jadi HIV itu hanya HIV yang harus kalian paham dah. Virus HIV itu tidak bisa disembuhkan untuk sekarang ini, tapi antiretroviral itu pentingnya adalah untuk menekan pertumbuhan virus dalam tubuh. Jadi yang disebut untuk sembuh total itu belum, tapi dia mungkin hidupnya lebih baik lagi ketika dia sudah menjalani terapi antiretroviral. Jadi harus jelas juga ya. Karena virus dengan bakteri beda. Virus itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi kalau bakteri masih bisa disembuhkan gitu. Ya, dia jadi ketika dia udah tes HIV dan dia mungkin positif, ini kita bicara aja biar kalian itu teredukasi ya, penting banget daripada kita membahas kakek kabul. Jadi apapun ditanyakannya, tanyakan ke aku, nanti mungkin aku akan bisa sharing to caring ya, kita jadinya sharing to caring gitu. Jadi kalau orang yang sudah misalnya terinfeksi HIV dan dia positif, dia harus tahu kemana dia harus dapat rujukan gitu. Nah, karena untuk saat ini juga antiretroviral itu mungkin hanya beberapa bulan di cover pemerintah dan seterusnya dia akan bayar. Dan itu dia maintenance-nya itu dia seumur hidup gitu. Selagi dia hidup dia harus pakai obat itu gitu. Nah, jadi kalau dia nggak pakai obat itu, nanti daya tahan tubuhnya akan menurun. Apapun nanti dia penyakit apapun akan rentan ke tubuh dia gitu. Nah, kebanyakan sebagian teman-teman aku yang pernah dulu itu ya gitu tadi bandal, ketika dia itu tiba-tiba dia ikut terapi, habis itu dia off, akhirnya dia down gitu. Mami, Claudia, iya Claudia sayang. HIV itu singkatannya apa? Gak tau lah aku lah, kalau begitu gak tahu lagi. Gratis masuk program pemerintah, tapi hanya beberapa kalau nggak salah ya, kalau aku salah maaf, karena kemarin itu juga aku ada penanganan satu apa gitu, aku kayak ikutin dia itu hanya kayak 1 sampai 1,5 tahun deh di kampung gitu. Jadi harus jelas ya.
Ya, jadi kalau HIV itu sebenarnya sistem yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga imunnya itu turun gitu. Bentar ya kak, aku lagi thank you so much for join my Instagram. Semoga edukasi yang aku berikan sama kalian lebih bisa mencerahkan dari hoax-hoax yang dilempar ke orang sebelah. Nanti kalau misalnya ada lagi, nah iya gitu. Di sini baru jam 8 jam 12 aku mau makan malam dulu, nanti nggak enak ya kan. Nanti kalau aku nggak capek kita live lagi ya saya. Love you all. Kalau misalnya ada salah kata-kata ataupun yang menyakiti atau body shaming, maafkan saya. Kami juga gue manusia.